Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran jarak jauh, di mana pada video kali ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 3, muatan pelajaran IPA. Sebelum memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada video kali ini Pak Guru akan menyampaikan pesan pendidikan karakter tentang sikap disiplin. Untuk melatih sikap disiplin, anak-anak dapat melakukan beberapa kegiatan. Di antaranya adalah beribadah tepat waktu. Baik anak-anak, mari kita simak kira-kira materi apa saja ya yang akan kita pelajari pada video kali ini. Anak-anak, pada video kali ini ada beberapa materi yang akan Pak Guru jelaskan. Yang pertama tentang hubungan antara dua makhluk hidup atau simbiosis. Lalu, materi yang kedua adalah faktor dan tindakan yang mempengaruhi ekosistem. Perlu anak-anak ingat bahwa materi yang Pak Guru sampaikan adalah poin-poin pentingnya saja. Jadi untuk materi lengkapnya dapat anak-anak baca dan anak-anak pelajari di buku yang anak-anak miliki. Untuk materi yang pertama, Pak Guru akan menjelaskan tentang hubungan antar dua makhluk hidup atau simbiosis. Sebelumnya Pak Guru juga sudah pernah menjelaskan tentang simbiosis. Nah, di sini Pak Guru akan mengulang kembali dan menjelaskan lebih detail tentang apa itu simbiosis. Coba anak-anak perhatikan gambar yang tampil di layar. Gambar apakah yang tampil di layar? Iya, benar. Itu adalah gambar kupu-kupu yang sedang menghisap sari bunga atau nektar bunga. Nektar bunga merupakan makanan kupu-kupu. Pada saat hinggap, secara tidak sengaja, serbuk sari bunga menempel pada tubuh kupu-kupu dan menempel pada kepala putik bunga lain saat kupu-kupu hinggap di bunga lain. Hal tersebut membantu bunga dalam proses penyerbukan. Hubungan kedua makhluk tersebut sama-sama menguntungkan, baik bagi kupu-kupu maupun bagi bunga. Hubungan tersebut disebut simbiosis mutualisme. Berikutnya, perhatikan gambar yang Pak Guru tampilkan. Gambar apakah itu? Iya, itu adalah gambar bunga anggrek dan pohon inangnya. Bunga anggrek hidup menumpang di pohon inangnya untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup. Tujuannya untuk membantu proses fotosintesis pada bunga anggrek. Tumbuhan hijau seperti bunga anggrek membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Pohon inang yang ditumpangi bunga anggrek tidak dirugikan karena bunga anggrek mampu membuat makanan sendiri dan juga tidak mendapatkan keuntungan karena bunga anggrek yang menumpang padanya. Hubungan tersebut menguntungkan satu makhluk hidup, sedangkan makhluk hidup yang lain tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Maka hubungan tersebut disebut simbiosis komensalisme. Selanjutnya coba anak-anak perhatikan kira-kira gambar apa yang Pak Guru tampilkan. Iya, benar. Itu adalah gambar tumbuhan benalu dan pohon inang. Benalu merugikan pohon inang karena benalu tidak dapat melakukan proses fotosintesis sehingga tidak dapat membuat makanan sendiri. Untuk bertahan hidup, benalu akan menyerap air dan makanan dari pohon inang. Pohon inang dirugikan dengan adanya tumbuhan benalu karena sebagian besar makanan dan air diserap oleh benalu. Karena merugikan pohon inang, maka benalu disebut parasit. Hubungan ini menguntungkan satu makhluk hidup, sedangkan makhluk hidup lain dirugikan. Hubungan ini disebut simbiosis parasitisme. Baik anak-anak, Pak Guru akan menjelaskan materi yang kedua
yaitu tentang faktor dan tindakan yang mempengaruhi ekosistem. Seperti yang kita ketahui, bahwa ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem yang dijaga keseimbangannya akan memberikan banyak manfaat. Salah satunya, cadangan air akan tercukupi atau banyak. Berikut beberapa faktor yang dapat merusak keseimbangan ekosistem. Yang pertama, menebang pohon secara liar di hutan sampai hutan menjadi gundul. Hal tersebut dapat mengakibatkan bencana alam seperti tanah longsor, erosi tanah, banjir, atau kekeringan saat musim kemarau. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu membuang limbah atau sampah di sungai. Hal tersebut dapat mengakibatkan ikan-ikan di sungai mati keracunan dari limbah yang dibuang sembarangan. Selanjutnya yang ketiga, menangkap ikan di laut menggunakan bom ikan. Hal tersebut dapat merusak terumbu karang yang merupakan tempat hidup ikan-ikan kecil. Yang keempat, perburuan liar. Hal tersebut dapat menyebabkan jumlah hewan di hutan semakin berkurang, bahkan bisa punah. Dan yang terakhir adalah faktor kebakaran hutan. Hal tersebut dapat menyebabkan hewan-hewan di hutan kehilangan tempat tinggal dan kekurangan makanan. Selanjutnya, tindakan yang dapat dilakukan dalam memelihara ekosistem atau keseimbangan alam dan melestarikan alam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dengan melakukan kegiatan reboisasi atau menanam pohon di hutan yang telah gundul, atau melakukan sistem tebang pilih dalam memanfaatkan hasil hutan. Artinya, untuk mengambil hasil hutan, baik berupa kayu ataupun hasil hutan lainnya, dilakukan dengan cara memilih tumbuhan yang sudah tepat untuk ditebang atau dimanfaatkan. Nah, seperti itu maksudnya tebang pilih. Yang kedua, mengolah limbah sebelum dibuang ke tempat khusus dan tidak membuangnya ke sungai atau ke tempat lain yang dapat membahayakan makhluk hidup lainnya. Ketiga, menangkap ikan dengan alat yang ramah lingkungan. Contohnya, kita bisa menggunakan pancing atau jaring yang tidak mengganggu keseimbangan ekosistem. Dan yang terakhir, tidak merusak tanaman di hutan dan mengganggu hewan-hewan yang ada di hutan. Mengganggu yang dimaksud adalah seperti memburu hewan-hewan tersebut secara liar. Demikianlah kegiatan pembelajaran jarak jauh kita pada video kali ini. Semoga penjelasan Pak Guru dapat membantu anak-anak semua untuk lebih memahami materi pembelajaran. Kepada anak-anak yang menyimak video ini hingga selesai, Pak Guru ucapkan terima kasih dan anak-anak dapat mengulang kembali penjelasan Pak Guru untuk lebih memahami materi pembelajaran. Apabila masih terdapat materi yang belum anak-anak mengerti, maka anak-anak dapat menanyakan langsung kepada Pak Guru menggunakan aplikasi percakapan WhatsApp. Sebelum Bapak akhiri, seperti biasa, Pak Guru akan menyampaikan pesan pendidikan di masa pandemi ini. Pesan Pak Guru, tetap gunakan masker ketika anak-anak berada di luar rumah, baik itu jaraknya jauh dari rumah ataupun dekat dari rumah. Baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.